Ustadz sore mau live nggak? Sore saya nggak live. Sore saya ada jadwal talaki harusnya sama siang. Cuman siang saya nggak bisa live juga siang karena persiapan berangkat ya. Paling live lagi saya belum tahu nih kapan nih. Apakah duha atau mungkin siang? Pokoknya sore saya nggak live. Saya ada jadwal talaki. Ya, Senin, Selasa, Kamis itu jadwal saya talaki teman-teman. Senin itu talaki offline. Ya, dari siang sampai sore harusnya, cuman siang ini nggak ada, guru saya lagi ada keperluan di Jakarta. Jadi cuman sore. Ada yang kenal sama Ustadz Tony yang suka live juga di TikTok, yang saya racunin untuk masuk TikTok, atau Ustadz Gema yang nama akunnya apa? Teman ngajiku ya, gitu. Itu saya ketemu nanti sore sama beliau-beliau nih. Beliau guru-guru tapi masih talaki sekelas sama saya. Kita gurunya sama di hari Senin tuh. Selasa Kamis saya talaki lagi, tapi apa namanya? Ibu Ur harus kenal Ibu Ur. Support juga tuh Bu Ur, Ustadz Gema tuh. Ya. Ya teman-teman sekalian, itu pokoknya saya sedang mencari guru-guru, mencari sahabat-sahabat yang dia bacaannya sudah lebih terstandarisasi, lalu kita ketahui dia terus belajar dengan guru-gurunya, tidak berhenti. Ya, itu. Oke. Guru saya ada beberapa. Salah satunya namanya Ustadz Randy Rustandi. Beliau muridnya dari Syekh Abdul Karim. Kalau Ustadz Subhan kenal. Beliau di Riau kan, gitu. Beliau di Riau, Ustadz Subhan kenal. Tapi kenal lewat via online aja. Oke. Lanjut lagi nggak belajarnya teman-teman? Kita bisa deh tambah waktu 10 menitan lagi. Ya. Ya. Tuh, yang ada talaki yang sering talaki itu sekarang Ustadz Tony. Ya, saya biasanya ada talaki cuman sekarang konsep belajar kita sedang tidak talaki dulu. Ya, nanti akan talaki lagi, tapi ya nanti ya. Gitu. Karena beda-beda orang tuh, ada yang senang talaki, ya, ada yang sudah butuh talaki, ada yang dia butuh juga ada input bahasanya dulu. Nah, beda-beda. Sekarang saya sedang memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar kaidah-kaidahnya dulu. Nanti talaki lagi ada lagi gitu. Lanjut huruf dot sudah beres Bunda. Kan tadi udah dot tasydid, dot harokat, dot sukun udah. Kita sekarang bisa bahas tapi nggak semua bahas kondisi hurufnya ya. Nggak akan dibahas semua kondisi hurufnya. Mungkin huruf yang bisa singkat. Kita akan coba bahas huruf apa ya? Yang bisa singkat. Ini deh teman-teman, kita bahas nun sukun tapi nggak semua ya. Nun sukun itu kalau kita bahas semua kan, nun sukun itu salah satu huruf yang dia menghasilkan hukum tajwid. Nun sukun dan mim sukun. Ya. Masya Allah belajar sepanjang hidup ya Ustadz. Iya betul Bunda. Jadi agenda saya per pekannya itu Senin talaki offline jam 1 sampai jam 5 dengan 2 guru. Ya. Terus Selasa Kamis itu talaki online ya. Makanya Selasa Kamis juga saya nggak bisa sampai jam 9 kalau Selasa Kamis. Kenapa? Karena jam 8-nya saya ketika udah live beres itu nggak langsung sarapan teman-teman. Ya, tapi apa? Tapi talaki dulu. Itu dengan Ustadz Hakim Ma'ruf. Ya muridnya Syekh Abdul Qawi dan Syekh Abdullah Jarullah. Syekh Abdullah Jarullah itu ulama di Madinah asli, diam di Nabawi. Dan beliau nanti Juni harus berangkat lagi. Nah saya itu sedang persiapkan insya Allah ya lembaga Quran itu dengan muridnya yang ulama Madinah tadi. Namanya Ustadz Hakim Ma'ruf. Ya beliau muridnya gurunya murid dari Syekh Abdullah Jarullah dan Syekh Abdul Qawi. Ya. Oke. Terus Sabtu weekendnya itu diisi untuk belajar tadabbur dan siroh. Nah, di pekan keempatnya baru istri saya ada kajian akhwat only. Nah, kalau weekend itu saya selalu sama istri. Kajiannya siroh dan tadabbur. Tadi itu suami istri ikhwan dan akhwat. Nah, pekan keempatnya setiap bulannya itu baru yang ada yang akhwat only-nya, yang isinya ustazah gitu. Ya. Baik.
Lanjut ya sedikit lagi, bisalah 10 menit. Ya, lanjutlah 10 menit teman-teman. Walaupun kita tidak menjadi yang ahli, tapi minimal kita menjadi ahli belajar aja. Bukan ahli ilmunya mungkin ya, tapi ahli belajarnya aja deh. Gitu. Masya Allah, healingnya dari ilmu. Karena ilmu itu jadi amunisi utama kita dalam berkehidupan teman-teman sekalian. Hidup itu tidak akan betul-betul hidup kalau kita tidak disertai dengan ilmu. Begitupun amal solih kan. Nggak ada amal kalau nggak ada ilmu. Ilmu dulu sebelum amal. Istrinya live juga Ustaz. Live apa istri saya? Mau live apa coba? Ya nantilah bikin live podcast sama istri saya, mau nggak kita ngobrol-ngobrol santai gitu? Gitu. Oke, baik. Masih ada waktu. Semoga ini penontonnya masih naik nggak nih? Kita coba dulu deh. Kita masuk sekarang ke bahasa nun sukun, teman-teman sekalian. Tapi nggak semuanya ya. Nun sukun itu salah satu huruf. Mau Ustaz? Mau aja teman-teman, mau aja ya. Kita harus setup dulu nanti, itu bagian setupnya harus diperhatikan. Live sharing anak kan udah pengalaman. Aduh, pengalaman apa? Baru anak usia 2 bulan. Pengalamannya masih sedikit, teman-teman. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi belajar nggak ini teh? Malah share malah ngobrol ini teh kita teh. Oke. Oke, baik. 2 bulan, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, kok 2 bulan sih? 2,5 tahun, ya. Oke, 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 sip. Kita bahas bahasa nun sukun tapi nggak semua ya. Yang saya pengen bahas itu ini yang mungkin kita bisa bahas singkat tapi juga banyak orang belum tahu. Nantilah kita bahas bahasa nun sukun yang lengkapnya di sesi live berikutnya ya. Tapi belum tahu kalau hari ini kapan, ya. Oke, yang sudah punya buku saya silahkan dibuka halaman ke 57. Ya. Kita izin bahas nun sukun tapi tidak semua. Ya, nun sukunnya kita bahas nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunnah. Jadi teman-teman saya ulang lagi, hukum tajwid yang mengeluarkan huruf yang mengeluarkan hukum tajwid itu ketika nun dalam keadaan sukun dan mim ketika sukun. Ya, huruf yang menghasilkan hukum tajwid adalah ketika nun sukun, ya. Ketika nun dalam keadaan sukun dan mim ketika sukun. Gitu, ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke, nun sukun, ya. Nun mati atau nun bersukun. Nah, walaupun nggak ada sukun artinya bukan mati ya, tapi nggak apa-apa dah. Teman-teman udah terbiasa bilang nun mati gitu ya, nun sukun boleh. Tapi sebelum lanjut boleh kita tembuskan dulu tap-tap layarnya sampai 1 juta nih di sini. Udah 900.000 tap-tap layar, ini luar biasa. Ya, semoga jadi bentuk bukti bahwasannya konten-konten baik penontonnya tidak diam. Penontonnya support, itu yang membuat live kita itu bisa naik kembali dan disebarluaskan ke lebih banyak orang lagi. Ya, oke. Sip, baik teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita mulai ya. Ini yang share udah berapa? Error lagi. 900 juga nih, hampir 1000 juga yang share, Masya Allah ya. Berkah selalu buat teman-teman semua ya. Oke, baik. 1 juta pas, alhamdulillah ya. Semoga Allah ridho apa yang kita ikhtiarkan. Bismillah. Oke. Kesalahan yang sering kali terjadi. Sebelum kesalahan, kita tahu dulu nun sukun di sini yang kita ingin bahas adalah ketika hukum tajwidnya idgham bigunnah. Ya. Nah, rumusnya gimana? Nah, rumusnya pasti tidak akan terlepas dari nun sukun. Tinggal nanti nun sukunnya ketemu sama huruf apa. Bang, tapi kenapa sih ada tanwinnya? Kenapa ada harus harokat harus ada nun sukun atau tanwin? Kenapa tanwin termasuk ke dalam bahasa nun sukun? Kalau teman-teman lihat ya, kan fathatain bunyinya an, dhammahtain bunyinya un,
kasrotain bunyinya in. Kalau teman-teman perhatikan ya, bunyi penghujung di sini semuanya adalah konsonan an. Konsonan an ini adalah bunyi dari nun sukun, betul nggak? Nah, makanya kenapa tanwin ini selalu masuk ke dalam masuk ke dalam bahasan nun sukun, karena bunyi di an in un itu ada bunyi nun sukunnya. Gitu ya. Oke. Nah, idgham biguna itu adalah dari segi rumus dulu, pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf 4 huruf. Hanya 4 huruf aja. Jadi dia hafalinya mudah insya Allah. Ya, yaitu huruf ya, nun, mim dan waw. Ya, biasa disingkat menjadi yauman, simpelnya yauman. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan yauman. Ya an, yauman, atau yan mu, ya nun sukun, mim dhamma ketemu waw sukun, yan mu, gitu. Boleh, bebas ya. Nah, sekarang ya, bagaimana cara melafalkannya? Cara melafalkan idgham biguna itu dengan cara meleburkan ya dengan dengung. Lebur, idgham artinya lebur, bi artinya dengan disertai guna artinya dengung. Apa yang dileburkan? Yang dileburkan itu adalah bunyi konsonan en, baik konsonan en pada tanwin, baik konsonan en pada nun sukun. Faham? Ya. Nah, contoh kita baca dulu ya. Misalnya di sini ya, ada nun sukun ketemu huruf ya. Nah, Bang, kenapa ya-nya ada tasdid? Tasdid di sini sebagai bentuk kalau nun sukun itu ketemu ya, dileburkan en-nya ditandai dengan tasdid. Nah, berarti dibacanya gimana? Nah, kita baca yang dasarnya dulu. Liman yara. Nah, itu cara melafalkan idgham biguna. Jadi dileburkan bunyi konsonan n-nya pada huruf berikutnya. Liman yara, gitu. Ya. Nah, tapi tentu ya kita akan bahas kesalahannya seperti biasa. Oke. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf nun sukun pada hukum tajwid idgham biguna adalah, kita bahas poin 1, apa? Suara nunnya masih terdengar jelas. Nah, ingat, kalau jelas itu nunnya nggak boleh, kalau idgham itu nggak boleh dibaca jelas nunnya, karena kalau nun yang dibaca jelas itu nanti hukum tajwidnya di sini tuh. Tuh dibaca jelas itu hukum tajwidnya namanya izhar halqi. Nah, nun sukun yang dibaca jelas itu ketika ketemu sama 6 huruf ini. Gitu, baru dibaca jelas. Kalau di hukum tajwid idgham biguna maka dileburkan, bukan dijelaskan. Nah, makanya ini menjadi kesalahan. Contoh misalnya di kalimat yang tadi ya, Quran surah An-Nazi'at ayat ke-36. Ini tak boleh kita baca liman yara. Nah, bunyi nunnya nggak boleh dibaca masih jelas, itu kan belum lebur masuk ke huruf ro, ke huruf ya, masih di en. Liman yaro. Nah, itu nggak boleh. Harusnya n-nya dimasukin ke huruf ya. Ya, harusnya huruf nunnya ini dimasukkan ke huruf ya-nya. Limai. Tuh, udah nggak ada n-nya, tinggal menyisakan masuk ke huruf ya-nya. Limai yaro. Gitu, udah nggak ada bunyi n lagi di sana. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jadi jangan dileburkan bunyi n-nya ke huruf jangan dijelaskan bunyi n-nya, tapi harus dileburkan. Ya, gitu. Itu hal yang pertama. Paham atau tidak? Sebelum kita lanjut nanti saya akan kasih kuis dulu. Paham atau enggak sampai sini teman-teman? Sahabat-sahabat Quran sekalian? Paham ya? Oke. Kalau misalnya sudah betulan paham, saya akan izin untuk kuis. Misalnya di sini ya. Nah, Quran surah Al-Lahab ayat ke-5. Teman-teman sudah dapat maklumat, input dan informasi. Ya, teorinya berupa tadi, jangan sampai kesalahannya nunnya dibaca masih jelas. Maka mana bacaan yang tepat? Ya, yang A kah atau yang B? Di sini ada ketemu huruf mim, huruf nunnya. Ya. Kita mulai. Yang betul yang A atau yang B? Yang A min masadin, yang B mim masadin. Nah, kira-kira mana idgham bigunah yang tepat? Ya, di contoh yang barusan. Yang A min masadin, yang B mim masadin.
Wah, lihat pada jawab B. Mudah ya insya Allah ya. Karena jelas. Yang A itu kesalahannya karena nunnya masih ada. Min. Min masadin. Harusnya bunyi an ini dileburkan ke huruf mim. Mim masadin. Nah, insya Allah mudah ya. Jelas ya teman-teman sekalian ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang di apa sih ini? Nah, sekarang di kesalahan poin ke duanya. Nun bersukun pada hukum tajwid idgham bigunnah itu seringkali, nah ini yang banyak orang belum ngeh. Yaitu apa? Hanya fokus dileburkan dan ditahan dua harokat. Kan idgham bigunnah itu karena dia punya unsur dengung di hukum tajwidnya, maka harus ditahan dua harokat, dua ketukan. Nah, banyak orang melafalkan idgham bigunnah itu hanya fokus lebur tahan dua harokat. Iya atau tidak? Boleh komen deh. Siapa yang kalau baca hukum tajwid idgham bigunnah fokusnya hanya lebur dan tahan dua harokat? Boleh komen saya. Ya. Jangan lupa ya lebur, tahan dua harokat, lebur, tahan dua harokat. Tapi esensi bigunnahnya hilang. Esensi bigunnahnya hilang. Nah, idgham bigunnah itu harus dileburkan dan didengungkan. Kan bigunnah itu artinya dengan dengung. Tar dulu sebelum kita mempraktekkan arti dengan dengung itu artinya apa? Dengung itu artinya adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau, menghasilkan suara yang bindeng, ngirung kalau bahasa Sundanya. Nah, jadi contoh misalnya ya, kalau kita baca yang ini deh. Ya, kalau kita baca sekilas dan kita nggak fokus, ini bacanya seperti seolah sudah benar saja, padahal belum. Contoh, ayu minu, ayu minu. Nah, bacaan yang barusan itu bacaan yang kalau selewat sudah benar, tapi kalau kita fokuskan dengar, itu tuh ada bagian yang belum maksimal, ada bagian yang belum termaksimalkan, belum tepat. Apa? Bigunnahnya mana? Itu baru lebur tahan dua harokat, tapi mana dengungnya? Nah, ya, tadi sudah kita ketahui dengung itu artinya apa? Suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Maka untuk memastikan gimana cara kita ngebedain bunyi yang dengung sama enggak, saya coba contohkan dulu ya. Nih. Ini bacaan yang leburnya tidak dengan dengung nih. Ayu minu. Sekarang yang pakai dengung nih. Ayu minu. Nah, misalnya teman-teman, Bang saya dengar kayaknya beda-beda tipis, nggak betul-betul belum ngeh. Nah, gimana cara kita bisa memastikan idgham bigunnah yang kita baca sudah real bigunnah? Caranya gimana? Caranya ketika teman-teman dalam proses meleburkan bunyi an ke ya, kan itu ditahan dua harokat tuh. Nah, coba sekarang teman-teman tahan lebih lama dulu untuk ngecek dengung atau tidak. Ketika lebur ditahan lebih lama, ya, coba buka tutup hidung teman-teman. Kalau ketika dibuka tutup hidung teman-teman itu suaranya tidak berubah, tetap jelas, ya. Jadi nggak jelas dalam arti dia tidak berubah. Nggak ada perubahan, berarti nggak ada idgham bigunnah itu nggak ada bigunnahnya, itu hanya idgham yang ngaku-ngaku bigunnah. Karena tadi gunnah itu dengung itu suara yang masuk ke rongga hidung. Kalau dia betulan masuk ke rongga hidung, ketika ditutup suaranya akan berubah. Contoh, coba teman-teman cek ya, coba bacaan yang ini sudah tepat atau belum? Ayu minu. Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar, silakan. Bacaan yang ini. Ayu minu. Kalau salah komen salah, benar komen benar. Ayu minu. Nah, ada yang komen salah, ada yang komen benar. Walaupun dominan sudah jawab salah nih. Bacaan yang barusan itu salah. Karena kalau kita cek ini baru lebur tahan dua harokat, belum dengan bigunnahnya. Buktinya apa? Kita buktikan. Nih. Saya buka tutup hidungnya ya ketika lebur nih. Perhatikan, suaranya kalau tidak berubah berarti dia bukan idgham bigunnah, berarti dia salah.
Ayyuminu. Suaranya berubah atau tidak? Suaranya berubah atau tidak? Suaranya tidak berubah. Berarti tidak ada gunnah di sana. Berarti bacaan yang barusan ya salah. Tapi salahnya bukan salah besar ya. Hanya ketidaksempurnaan aja. Tapi kita bahas sebagai itu suatu kesalahan. Berarti itu salah. Karena mana bigunahnya? Gitu. Ya mana bigunahnya? Harusnya gimana? Harusnya insya Allah seperti ini. Ayyuminu. 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 Nah, itu cara untuk ngecek apakah idgham bigunah kita sudah betul bigunah, the real bigunah, atau ngaku-ngaku doang bigunah. Paham sampai sini? Sahabatku sekalian? Jelas nggak? Bisa siapa yang baru pertama kali mendapatkan maklumat ini? Pembahasan ini? Boleh komen saya. Gitu aja dulu, pelan-pelan. Siapa yang baru pertama kali mendapatkan bahasan idgham bigunah tentang bigunahnya, fokus dengan bigunahnya, dengan dengungnya? Boleh komen saya. Oh banyak ya yang baru kenal ya. Nah makanya kita kenalin pelan-pelan. Ya. Oke. Baik, jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Harus betul-betul idgham bigunah. Ya. Contoh satu lagi teman-teman. Misalnya yang ini ya. Nih. Quran surah Ghafir ayat 21. Ya, coba kita praktekin dulu. Mana bacaan yang tepat? Ya, yang A atau yang B? Mana idgham bigunah yang the real bigunah? Clue-nya adalah harus betul-betul bigunah. Bukan cuman ngaku-ngaku bigunah. Oke, kita coba ya. Yang A, miwaqin. Yang B, miwaqin. Mana idgham bigunah yang the real bigunah? Silahkan boleh komen. Ya, yang A atau yang B? Silahkan jawab dulu. Tuh, Allahu Akbar, ternyata dominan menjawab di kolom komentar A atau B tuh. Kalau terhitung dari sistem algoritma TikToknya tuh, B tuh yang paling banyak menjawab. Yakin yang B? Allahu Akbar teman-teman. Iya betul yang B maksudnya, Masya Allah. Ya, gitu. Oke. Nah, yang B. Ya, kenapa yang A salah? Ya sudah jelas bahasanya yang A itu dia cuman idgham bigunah yang ngaku-ngaku doang bigunah. Kenapa? Karena nggak ada dengungnya. Dia nggak sengau. Nih yang A nih. Kita buktikan ya, yang A begini tadi. Miwaqin. Gak berubah tuh suaranya bu. Miu. Harusnya yang B, miwaqin. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, nggak sengau yang tadi. Harus sengau teman-teman sekalian. Kalau benar pengen membaca idgham bigunah, the real bigunah, real bigunahnya, beneran bigunahnya. Gitu ya. Paham ya? Jelas ya? Nah, jadi teman-teman saya anggap sudah paham, tapi saya jelaskan dulu teman-teman. Untuk kesalahan poin kedua ini, yang tadi masalah dileburkan tanpa dengung, itu cukup diperhatikan ketika nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf ya dan wawu saja ya. Hah? Kenapa pilih kasih? Kenapa nun dan mim gak perlu dicek? Ada yang tahu kenapa? Ya, kalau tadi dileburkannya ke huruf ya dan wawu, itu baru perlu dicek nih kesalahan dua. Tapi kalau ketemunya nun dan mim gak usah dicek ya. Hah? Kenapa pilih kasih? Kenapa pilih kasih? Gak perlu dicek nun dan mim. Emang nun dan mim punya hal spesial apa? Karena mim idgham mimi. Salah jawabannya. Ada yang tahu nggak? Teman-teman, kan tadi saya jelaskan. Kalau misalnya nun sukun idgham bigunah itu harus dileburkan nun dengan dileburkannya dengan dengung. Tapi kalau itu dicek kalau ketemu ya dan wawu saja.
Kalau nun dan mim nggak perlu dicek ketika lebur. Kenapa? Ini jawabannya. Karena mim dan nun itu memang huruf-huruf yang memang dasarnya sudah masuk ke dalam rongga hidung. Ya, dia memang dasarnya gunnah, Bunda. Gunnah. Ya, dia itu punya sifat gunnah dan makhrajnya memang dari al-khayshum. Nih. Teman-teman perhatikan, ya. Perhatikan dulu sebentar. Ya. Nah, nih perhatikan. Makhraj al-khayshum. Huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal hidung atau kerongga hidung umumnya hanya digunakan untuk bacaan gunnah. Huruf-hurufnya terdiri di atas nun dan nun bertasydid, mim nun sukun, mim bertasydid dan mim sukun, bahasan mim sukun. Tuh, idgham bi gunnah. Tuh, kelihatan nggak di sini? Jadi gini, nun itu dan mim nggak perlu lagi dikhawatirkan idgham bigunanya apakah biguna atau tidak. Kenapa? Karena nun dan mim memang sudah masuk ke makhraj al-khayshum, sudah pasti dengung. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, misalnya kita ke nun, nun, nah nih ya, nun bertasydid saja. Nih, nun bertasydid itu punya sifat gunnah dan gunnah ini memang kodratnya dari huruf nun. Selain bertasydid, nun itu pasti ada dengungnya. Karena memang dia makronya di al-khayshum, teman-teman. Nah, makanya tadi ketika di idgham biguna, kesalahan poin 2, kalau misalnya lihat ya di sini misalnya. Ketika nun sukun ketemu huruf mim atau ketemu huruf nun lagi, ini mah udah pasti bigunah, teman-teman. Gak mungkin gak idgham bigunah. Paham ya? Jadi gak perlu dikhawatirkan mimmain. Ita dulu, ini idgham biguna saya udah bigunah belum ya? Gak perlu kalau huruf mim dan nun karena udah pasti gunah dia. Karena dia memang sudah melipir ke rongga hidung makhrajnya. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya sampai sini? Paham atau tidak teman-teman sekalian? Paham ya? Nah, ini kita buktikan aja. Nih. Ya, kita buktikan aja. Buktikan aja nih. Lihat ya di sini ya. Mim, bahkan saking kuatnya mim dan nun, ketika ditutup bukan hanya berubah suaranya, tapi apa? Tapi hilang. Mim, bain, ya enggak? Hilang kan? Nah, nanti teman-teman boleh cari tahu ada yang namanya idgham bigunah yang tingkatan dengan idgham bigunahnya itu disebut dengan kamil, ada yang nakis. Kalau yang kamil itu idgham bigunanya ketemu nun dan mim itu kamil tuh dia. Kalau misalnya nun sukun atau tanwin idgham bigunanya ketemu huruf ya dan waw itu nakis. Paham ya teman-teman sekalian ya? Paham nggak? Tapi intinya adalah kalau misalnya intinya adalah idgham bigunah itu harus dileburkan dengan dengung, jangan sampai tanpa dengung. Khususnya untuk huruf ya dan waw ketika bertemu ya dan waw idgham bigunahnya. Kalau nun dan mim ya nggak usah difikirkan lah. Yang penting dileburkan tahan 2 harokat. Paham ya? Nah, udah pada capek ya. Tenang teman-teman, saya juga capek. Tenang, sedikit lagi beres. Ya, gitu. Teman-teman tinggal nyimak, saya mah sambil ngomong di sini ya. Oke, sok dengerin baik-baik. Nah, lanjut lagi. Satu lagi saya pengen teman-teman jawab. Mana idgham bigunah yang tepat? Ya, di sini ya. Al-Mulk ayat 17. Yang A atau yang B? Kita mulai yang A. Ayyursila. Yang B. Ayyursila. Mana idgham bigunah yang deril bigunah? Mana idgham bigunah yang betulan bigunah? Yang A ayyursila, yang B ayyursila. Nah, yang mana tuh? Nah, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Yang tepat adalah yang B. Ya, teman-teman berarti sudah kenal ya. Masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi, belum selesai nih, beres nih. Udah mau jam 9 tuh, saya belum sarapan soalnya. Karena saya nggak puasa ya, yang saum sunnah selamat menunaikan ibadah saum sunnahnya. Kesalahan yang sering kali terjadi pada nun sukun di idgham bigunah, hukum tajwid idgham bigunah, poin ketiga, dia sudah dileburkan, sudah pula didengungkan bagus, tapi tidak ditahan 2 harokat.
Nah, jadi kalau ada hukum tajwid nun sukun yang ada unsur dengung, ya, dia ketika proses transaksi dari nun sukun ke huruf berikutnya ditahan. Ya. Oke, paham ya? Jadi ditahan tuh contohnya begini, jangan cuma dibaca mana ya? Nah ini ya, jangan dibaca gini. Masya Allah ya, sebentar ya. Oke, kita blok. Oke, ya. Jadi kita bacanya gimana? Nah, kita bacanya jangan cuman wa may ya'si, tapi tahan dulu. Wa may ya'si, wa may wa may ya'si. Nah, tahan dulu. Tahan dulu. Jadi ketika lebur, dengung nih lebur, tahan. Wa may ya'si, ya'si gitu. Ya, jangan cepet-cepet. Ya, insya Allah mudah lah yang ini ya, karena udah sering dibahas mungkin ya. Coba deh, misalnya saya coba baca ya. Teman-teman tolong jawab. Mana bacaan yang tepat? Ya, yang A atau yang B? Yang A atau yang B. Clue-nya adalah jangan buru-buru, ya. Yang A di Quran surah Al-Buruj ayat 20. Perhatikan. Yang A min waraihim. Yang B min waraihim. Yang mana? Tahannya berapa? Tahannya 2 harokat, Bunda. Mana yang ditahan 2 harokat? Yang A atau yang B? Yang ditahan adalah yang A ya. Kerasa bedanya sama teman-teman? Nah, ya gitu ya. Nah, insya Allah mudah. Tuh, ya kita akan ada kuis yang sesungguhnya. Tapi teman-teman boleh dilihat dulu, kita ulang lagi sedikit. Jadi nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunnah, ya, jangan sampai suara nunnya masih dibaca jelas, harus lebur. Jangan sampai cuman lebur doang, tapi harus disertai dengan dengung. Jangan cuma lebur dan dengung doang, tapi ditahan 2 harokat. Nah, gitu ya. Oke ya, sip. Sekarang kuis yang sesungguhnya. Di kalimat Quran surah Al-Insan ayat 31. Mana hukum tajwid idgham bigunnah yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Dengarkan pelafalan saya sampai D. A, B, C, D baru jawab. Ya, yang A. May yasha'u. Yang B, man yasha'u. Yang C, may yasha'u. Yang D, belum selesai saya nyontohinnya. Jeng 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 jeng. Sudah ada yang jawab 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang sudah jawab. Ya, syukur-syukur yang A benar, yang A salah. Yang A adalah salah, ya. Oke. Syukur-syukur benar, syukur-syukur benar. Yang A salah, teman-teman. Ya. Lanjut aja Ustaz, nggak mau. Saya pengen nggak jawab dulu. Nggak mau, aturannya begitu. Ya. Ya. Udah selesai belum saya nyontohnya, Bunda? Masih B loh tadi. Udah selesai belum? Kira-kira tadi tertib nggak kalau kayak gitu? Coba. Kira-kira nih, kalau kayak tadi aturannya sudah saya sampaikan di awal. Tertib nggak ya? Tidak ya? Jangan atuh ya. Jangan jadi orang yang tidak tertib atuh. Ya. Itu. Syukur-syukur jawaban teman-teman benar. Salah. Yang A tadi salah. Salahnya apa? Nggak ada dengungnya yang tadi A. Saya udah bilangnya tadi, tunggu dulu sampai D. B udah jawab. Ya. Nah, itu. Tertib itu hal yang mudah, tapi kalau gak dibiasakan jadinya sulit. Kayak baca Quran. Ya. Huruf itu gak ada yang susah, mudah. Tapi kalau belum terbiasa, sulit.
Yo, gimana ya? Gimana ini ya? Oke, sip. Ulang lagi, ganti. Nggak seru. Kalau nggak tertib nggak seru. Ya, oke. Sip. Ulang lagi, ganti kalimat. Nggak seru nggak seru. Ya, sip. Kita mulai. Ya, mana yang tepat? Tungguin dulu, Bun. Ya, abang kakak yang soleh solehah. Ya, yuk. Ya, kita mulai ya. Tungguin dulu saya contohin sampai D beres, baru jawab. Ya, oke. Yang A, an yursila. Yang B, ayursila. Yang C, ayursila. Yang D, ayursila. Mana bacaan yang tepat? Ya, yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, tertibkan begini, tuh. Udah mah tertib. Jawabannya dominannya benar atau salah nih? Kita lihat jawaban terbanyak. Nah, tertibkan menyenangkan, kondusif. Yang tepat, nih kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman, tuh. Terbanyak dikirim, algoritma TikTok melihat yang D, tuh. Ya, apakah yang D yang lebih tepat? Mohon maaf. Yang tepat adalah yang D memang ya. Sip. Yang tepat adalah yang D. Ya, ini masih banyak yang jawab B ini. Allah ya. Masih banyak yang jawab C juga tadi. Kita bahas. Yang D yang lebih tepat. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena nunnya masih ada. Ya, masih jelas. An yursila. Makanya salah yang A. Yang B udah bagus dileburkan, didengungkan. Tapi mana? Kok buru-buru sih? Ayursila. Enggak ya? Oke. Yang C udah ditahan, udah lebur. Tapi mana bigunahnya? Cuman ngaku-ngaku doang bigunahnya ya. Ayursila itu belum sengau. Yang tepat adalah yang D, lebur, nunnya udah dileburkan ke ya, udah lebur, lalu didengungkan plus ditahan 2 harokat, ya. Ayyursila, ayyursila, ayyursila. Ya, paham sampai sini? Halo, para calon penghuni surga, jelas? Sampai sini, berarti yang tepat yang D ya. Harap tertib, harap sabar. Karena kita bukan nyari yang cepet-cepetan jawab kok. Tapi yang tepat aja dan sabar. Ya, sip. Itu idgham biguna teman-teman. Ya, nanti diulang-ulang lagi. Nanti deh. Nanti malam nggak bisa. Nanti deh next live kalau saya bisa live lagi ya, kita bahas dari awal nun sukunnya. Ini kan baru idgham biguna. Nanti kita bahas dari nun sukunnya dari idhar halqi ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah punya buku, kalau pengen belajar bahasan yang tadi tinggal di scan QR code di halaman yang sama tersebut ya. Udah ada video belajarnya tuh. Video belajarnya nanti kayak begini. Kayak di live aja tapi nanti tampilannya seperti ini. Tuh, baca yang keliru, bacaan yang benar tuh ya. Ada. Nanti kalau butuh fokus di belajar huruf hijaiyah, nanti ada video animasinya. Tuh. Oke. Sip, udah jam 9 teman-teman tuh. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Operator ada, sip. Sudah ya teman-teman ya? Sudah ya? Oke. Tapi sebelum lanjut nih teman-teman, ya, sebelum kita selesai nih, ya, teman-teman yang sudah punya buku saya, nanti halaman nun sukun itu ya, yang tadi diulang lagi aja ya. Nih. Nah, ini idgham biguna nih. Nah, di buku ada ya. Ini ada bukunya tuh. Nah, teman-teman tinggal scan QR code aja tuh di situ. Nanti ya, yang sudah punya bukunya. Ya. Sip ya. Di sini buku kita sudah ada 116 video di dalamnya. Teman-teman tinggal scan aja secara bebas dan tanpa biaya tambahan akses kalau sudah punya buku. Oke, yang udah punya buku udah semua ya. Saya pastikan dulu yang udah punya buku biar bisa belajar di rumah, bukan cuma di live aja. Ih, masih ada yang komen, lihat gerak teman-teman tuh Bunda Ca, saya mau beli bukunya. Siapa yang belum punya bukunya? Ini metodenya apa? Belajar huruf hijaiyah dengan seru, nama metodenya ini di bukunya.